Mereka juga dipesan agar tidak pulang sampai dijemput nanti. Bersama Ardi, Baikuni memang masuk ke PTC. Namun mereka keluar lagi dan mencegat Metro Mini untuk pulang ke kontrakan. Setelah tiba, Baikuni memandikan dan mendandani Ardi, serta membuatkan mie instan rebus dan segelas teh manis. Ardi pun menikmati mie instan rebus dan teh manis sembari menonton televisi. Baikuni berada di sisinya sembari menyisir rambut Ardi. Tak berapa lama, Baikuni mengunci pintu rumahnya. Dia mendekati Ardi dan mengajaknya tidur bersama. Namun, Ardi menggelengkan kepala dan menolak permintaan tersebut. Baikuni kesal dan marah. Hasrat yang sudah menggebu membuatnya gelap mata. Diam-diam diambilnya tali rafia hitam dari dalam kotak kayu di bawah rak baju. Selanjutnya dengan tali tersebut, Ardi dilumpuhkan dengan cara dijerat dan kepalanya ditekan. Tujuan awal Baikuni memang melumpuhkan Ardi agar dapat dengan leluasa menyetubuhinya. Saat kembali ke kamar tidur, usai membersihkan diri setelah melampiaskan nafsu syahwatnya, dilihatnya Ardi sudah tewas. Seketika timbul rasa panik di benak Baikuni. Dia khawatir bila anak angkatnya mendadak pulang dan mendapatkan jasad Ardiansah di kamar. Bergegas, Baikuni meninggalkan kontrakannya menuju ke kawasan PTC untuk menemui mereka. Sekitar pukul 3:30 sore, dia bertemu dengan ketiganya. Dikatakannya kalau di kontrakan ada kerabat datang dari Tangerang. Mereka diminta tetap menunggui dagangan rokok sampai nanti dijemput lagi karena Baikuni akan menemani kerabat tersebut. Baikuni kemudian kembali ke rumah kontrakan dan tiba sekitar pukul 5 petang. Di dalam rumah timbul pikiran untuk membuang jasad Ardi. Agar lebih mudah dan tidak mengundang curiga, diputuskan untuk memotong-motong jasad anak malang itu. Menggunakan pisau, Baikuni memotong-motong jasad Ardi menjadi 4 bagian. Potongan demi potongan tubuh itu lalu dibungkus secara terpisah. Bagian-bagian tubuh tadi diletakkan ke dalam kantung plastik kresek rangkap 2 dan dimasukkan ke dalam kardus air mineral yang kemudian diikat tali rafia warna kuning. Bagian kepala dibungkus sebuah baju kaos dan dimasukkan ke dalam kresek putih lalu diikat tali rafia hitam. Sekitar pukul 7 malam, Baikuni telah menyelesaikan kegiatannya dan menyimpan jasad Ardi. Setelah semua rapi, kardus dan kresek berisi potongan-potongan jasad itu diletakkan di depan kontrakan di bawah meja triplex. Baikuni kemudian menjemput ketiga anak angkatnya di tempat dagangan rokok. Mereka pun pulang berjalan kaki seraya menarik gerobak yang berisi rokok dagangan tak lama setelah toko tutup. Setiba di rumah kontrakan, Baikuni yang disapa Babe oleh anak-anak angkatnya memandikan mereka satu persatu. Usai mandi dan berganti pakaian, mereka pun tidur. Baikuni merasa sulit memejamkan mata dan akhirnya hanya berbaring. Pikirannya mengembara pada potongan-potongan jasad Ardi yang tersimpan dalam kardus dan kresek di depan kontrakan. Lewat tengah malam dan hari sudah berganti, Jumat 8 Januari 2010. Sekitar pukul 3 dini hari, Baikuni bangkit dari tempat tidur. Dia bergegas meninggalkan ketiga anak angkatnya yang masih lelap, lalu pergi dari rumah kontrakan sembari membawa bungkusan dus air mineral dan kresek putih. Berjalan kaki, Baikuni menuju jembatan warung jengkol di kawasan Rawa Terate, Pulau Gadung. Tepat di pinggiran jembatan diletakkannya kresek putih yang berisi kepala dari jasad Ardi. Setelah itu, Baikuni menyeberang jalan.
dicegatnya angkutan kota yang mengarah ke kawasan Cakung. Sekitar 15 menit kemudian, dia diminta diturunkan di kawasan Ujung Menteng, di sekitar jembatan baru Banjir Kanal Timur. Baikuni berjalan melewati jembatan tersebut dan menapaki jalan yang mengarah turun ke bawah. Di sana diletakkan kardus air mineral berisi potongan tubuh Ardi, tepat di pinggir jalan dekat jembatan. Setelah itu, Baikuni kembali ke rumah kontrakan. Pagi itu, Baikuni langsung menyiapkan dagangannya bersama ketiga anak angkatnya. Dia kemudian pergi ke kawasan untuk berdagang rokok. Sampai menjelang petang, tak ada yang mempersoalkan hilangnya Ardi. Baru sekitar pukul 7:30 malam, orang tua Ardi mendatangi Baikuni. Mereka menanyakan perihal keberadaan anaknya dan dijawab Baikuni dengan berkata, "Tidak tahu." Setelah mendengar jawaban itu, orang tua Ardi pun berlalu dari situ. Baikuni pun memanggil ketiga anak angkatnya. Mereka diminta menjawab tidak tahu apabila ditanya perihal keberadaan Ardi. Beberapa kilometer dari rumahnya, Jumat 8 Januari 2010, pagi hari menjelang pukul 7 pagi, Polsek Metro Cakung menerima laporan penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan dan mutilasi. Awalnya, identitas korban tak diketahui. Malam hari, berita penemuan mayat terpotong-potong di kawasan Cakung diketahui orang tua Ardi, yang kemudian mengidentifikasi jasad tersebut sebagai putra mereka. Hanya berselang beberapa jam setelah identitas mayat terpotong-potong berhasil diidentifikasi sebagai Ardi, Sabtu 9 Januari 2010, sekitar pukul 2 dini hari, polisi mendatangi kontrakan Baikuni. Tanpa perlawanan, Baikuni dibawa polisi ke Polsek Metro Cakung untuk diperiksa. Di hadapan penyidik yang memeriksanya, Baikuni tidak menyangkal telah membunuh dan memutilasi Ardi. Siang harinya, Baikuni dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Baikuni memang sudah mengaku terus terang, namun polisi tetap mengembangkan penyidikan lebih jauh. Langkah ini membawa polisi pada pengungkapan kasus-kasus serupa lainnya. Baikuni ternyata menjadi pelaku dalam beberapa kasus temuan mayat laki-laki tak dikenal. Mayat-mayat yang ditemukan memiliki ciri sebagai korban kekerasan seksual dan mutilasi.